Halo para pencinta basket, selamat datang kembali ke AKTV Basket. Meski NBA musim 2023-2024 telah usai, namun para fans NBA masih tetap diberikan keseruan dalam bentuk NBA Draft dan periode free agency. Dalam periode ini, kita akan melihat pemain-pemain yang akan memakai seragam baru pada musim depan, termasuk dengan beberapa superstar yang akan kita bahas. Siapa sajakah mereka? Clear it. Paul gets around the big Nurkic and finishes. Sayangnya keputusan Chris Paul untuk pindah ke Golden State Warriors sebelum musim 2023-2024 tidak berjalan dengan baik dan lancar. Point guard veteran tersebut masih berusaha mengejar gelar juara NBA pertama sepanjang karirnya dan berduet dengan pemain hebat seperti Stephen Curry diprediksi akan melancarkan jalannya ke tujuan tersebut. Namun eksperimen tersebut tidak berjalan sesuai harapan Paul. Warriors bahkan tak bisa lolos ke babak playoffs, disingkirkan oleh Sacramento Kings dalam babak play-in turnamen. Pemain berjuluk CP3 itu rupanya tidak masuk ke rencana Warriors ke depannya, yang mulai memasuki masa rebuild. Dan akhirnya pada 1 Juli 2024, ia dilepas oleh tim. Sebagai seorang free agent, Paul dapat bernegosiasi dengan tim mana saja untuk bergabung pada musim depan. Dan akhirnya ia memutuskan untuk datang ke tim dengan seorang pemain muda yang sangat berbakat. Chris Paul akan bergabung ke San Antonio Spurs mulai musim 2024-2025, menandatangani kontrak 1 tahun bernilai $11 juta atau setara dengan 180 miliar rupiah. Banyak yang mengatakan bahwa bergabungnya Paul ke Spurs ini merupakan keputusan yang akan menguntungkan bagi kedua belah pihak, apalagi untuk sisi timnya itu sendiri. Sudah lama menjadi pertanyaan siapa playmaker di Spurs yang bisa memaksimalkan potensi dari center muda fenomenal mereka, Victor Wembanyama. Mulai dari Jeremy Sohan hingga Trey Jones, semua telah dicoba. Dengan kedatangan point guard veteran sekaliber Chris Paul, yang juga merupakan tipe pemain yang lebih memprioritaskan operan, potensi dari Wembanyama untuk bisa lebih banyak mencetak angka menjadi terbuka lebar. Wemby sudah tidak perlu dibebankan dengan tugas sebagai playmaker, ia bisa lebih fokus bermain dan bergerak tanpa bola, dan bisa menerima operan-operan alley-oop dari Paul. Seperti yang bisa kita ingat ketika Paul masih berseragam Los Angeles Clippers bersama dengan Blake Griffin dan DeAndre Jordan, membentuk tim yang disebut-sebut sebagai Lob City. Selain itu, pemain yang juga bisa mendapat keuntungan dari kedatangan Paul adalah Trey Jones dan pemain yang baru di-draft oleh Spurs, Stephen Castle. Bagi kedua pemain ini, Paul datang sebagai seorang mentor yang dapat membimbing mereka terutama untuk playmaking bagi Jones dan dalam sisi bertahan dari Castle. Meski hanya mendapatkan kontrak 1 tahun, namun Paul bisa memberikan efek lebih kepada masa depan skuad asuhan Greg Popovich tersebut. Sepertinya, bukan off-season NBA namanya jika tidak ada tim yang bergerak untuk membentuk sebuah Big Three atau super team berisikan pemain-pemain dengan nama besar. Kali ini, giliran Philadelphia 76ers yang melakukan hal tersebut. Seolah telah menjadi langganan untuk para bintang, Sixers telah resmi mendatangkan Paul George dari Los Angeles Clippers. 76ers dan Clippers seolah bertukar posisi. Jika musim lalu James Harden yang pindah dari Philadelphia ke Los Angeles, maka kali ini George melakukan hal sebaliknya. Kepindahan George ini mengakhiri era duetnya bersama Kawhi Leonard di Clippers, yang telah bertahan sejak 2019 lalu. Sayangnya karena faktor cedera dari kedua pemain tersebut, kedua pemain ini bisa berada di atas lapangan bersama hanya dalam 181 dari 390 pertandingan selama 5 tahun itu, tak sampai dari setengahnya. Duet ini tidak bisa mencapai potensi maksimalnya, bahkan hanya sekali lolos ke final wilayah barat, yaitu pada musim 2020-2021, namun lajunya dihentikan oleh Phoenix Suns. Lantas, Philadelphia menjadi awal baru untuk George, yang telah menandatangani kontrak besar berdurasi 4 tahun senilai $212 juta, atau setara hampir 3,5 triliun rupiah. Di 76ers, George akan bergabung dengan dua pemain penting lainnya, yaitu Tyrese Maxey dan juga sang NBA MVP 2023, Joel Embiid. Kedatangan George ke Philadelphia diharapkan bisa membantu 76ers untuk melaju lebih jauh di babak playoffs, yang semenjak tahun 2001 tak pernah lolos lebih jauh dari ronde kedua di playoffs. Kesulitan 76ers di babak playoffs inilah yang kerap menjadi kritikan untuk Embiid, di mana ia selalu gagal memberikan performa terbaik ketika timnya sudah lolos ke babak playoffs. Dan ini bukan pertama kalinya Embiid akan bermain dengan seorang superstar. Ia sudah pernah bermain bersama Jimmy Butler, Ben Simmons, atau James Harden.
Di atas kertas, trio Embiid, Maxey, dan George ini seharusnya cocok satu sama lain. Tidak ada skill set di antara mereka yang tumpang tindih. Duet Embiid dan Maxey sebagai seorang guard dan center sudah berjalan dengan sangat baik seperti dengan two-man game yang mereka tunjukkan selama musim 2023-2024. Musim pertama, Maxey terpilih ke NBA All-Star. Dengan kombinasi two-man game tersebut, ditambah dengan seorang sharpshooter seperti George yang tak hanya bisa melakukan catch and shoot, namun bisa membuat kesempatan menembaknya sendiri. Namun, masih banyak faktor yang harus dilewati trio NBA All-Star ini, seperti cedera yang kerap mengganggu Embiid dan George, dan banyak yang bisa membuat mereka tak mencapai potensi maksimalnya. Hal yang dirumorkan ternyata benar terjadi. Klay Thompson telah memainkan laga terakhirnya berseragam Golden State Warriors, dan ia akan mulai awal barunya di Dallas Mavericks. Ironis mengingat bahwa laga terakhir Thompson untuk Warriors, yang pernah menjadi penembak 3 angka andalan untuk tim selain Stephen Curry, berakhir dengannya tak berhasil memasukkan 1 bola pun dari 10 tembakan menghadapi Sacramento Kings. Namun waktu tetap berjalan. Warriors sebenarnya tetap memiliki rencana untuk Thompson di musim depan, namun sebagai pemain cadangan. Thompson tak cocok dengan rencana Warriors tersebut, dan melalui skema sign and trade, ia akhirnya berlabuh ke Dallas Mavericks dengan kontrak 3 tahun senilai $50 juta, setara dengan 819 miliar rupiah. Berakhir sudah era yang begitu dominan. Selama 13 tahun, Thompson menjadi pilar penting untuk Warriors. Berduet bersama Stephen Curry menjadi duet menembak 3 angka yang merevolusi bola basket. Selama 13 tahun tersebut, Thompson telah meraih 4 gelar juara NBA, 6 kali lolos ke NBA Finals, 5 kali terpilih ke NBA All-Star, dan sejumlah rekor individu yang telah ia pegang. Tapi sekarang, awal baru untuk Thompson bisa kembali bermain selayaknya ia saat masih ditakuti di NBA saat masih muda dulu. Ia menjadi pion yang sangat cocok untuk Mavericks. Di Mavericks, sudah ada 2 guard yang akan menjadi pilihan utama sebagai ball handler dan playmaker, yaitu Luka Doncic dan Kyrie Irving. Thompson dapat memanfaatkan situasi tersebut dengan pergerakan tanpa bolanya yang cerdik untuk dapat menempati ruang kosong, dan siap menerima bola ketika Doncic atau Irving melakukan drive ke ring. Meskipun secara offense sudah menurun, namun Thompson tetap menjadi senjata mematikan ketika dihadapkan dengan situasi tembakan 3 angka yang terbuka, di mana ia masih bisa memasukkan 45% di antaranya. Belum lagi terlihat saat menghadapi Boston Celtics di NBA Finals 2024, Mavericks kesulitan untuk memasukkan tembakan 3 angka yang dilepaskan di daerah top of the key atau sayap. Walaupun hanya sebagai role player, Thompson masih akan tetap memberikan kontribusi maksimal untuk Mavericks, yang begitu cocok dengan gaya bermainnya. Ada lagi pemain-pemain hebat yang akan pindah tim pada musim 2024-2025 menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel HakiTV Basket agar tak ketinggalan video-video selanjutnya.